Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamah wa basyara man istaqama bis sa'adah wa adamil khawfi fid dunya wa adamil huzni yawmal qiyamah wa atal mustaqimina ma tashtahi anfusuhum fi daril khuludi wal karamah jazaa'an listiqamatihim alal amalis sholihi wa dawamah min ba'dil istiqamah ada'us sholatil jum'ah bil jamaah fi masjid al-mubarakah nurul hasanah narju an nadkhulal jannah ma'al anbiya'i wasyuhada'i wassahabati fi yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah innallaha ma'al muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pemurah, Allahu Wahdah, yang telah memberikan kita nikmat yang berlimpah, baik lahiriah ataupun batiniyah. Di antaranya kita masih bisa melangkah untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid yang penuh dengan barokah, Masjid Nurul Hasanah. Mudah-mudahan setiap langkah menjadi amal ibadah, bekal nanti di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurahkan pada baginda akhir zaman, utusan semua insan, dengan risalah bagi seluruh alam, pembawa dinul Islam, pendobrak kebatilan, pembawa kebenaran, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya termasuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khotib berwasiat khusus pada diri khotib sendiri dan juga buat jamaah semuanya untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Karena takwa yang bisa menyelamatkan kita baik di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Salah satu bentuk dari takwa yaitu dengan menjalankan ketentuan Allah dan juga Rasul-Nya untuk memakmurkan masjid dan juga memberikan keutamaan yang sangat banyak bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan insya Allah ini yang akan menjadi tema pada khutbah siang kali ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah
fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan mereka termasuk yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa orang yang akan memakmurkan masjid adalah hanya orang-orang yang beriman, menunaikan sholat, melaksanakan zakat, dan juga tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu pentingnya memakmurkan masjid, sehingga salah satu kadar iman seseorang diukur dari bagaimana dia memakmurkan masjid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara memakmurkan masjid? Ada dua, di antaranya satu secara fisik. Dan alhamdulillah Bapak Kedua DKM tadi sudah memberikan kesempatan buat kita, memberikan ladang amal dan juga ibadah untuk bisa memperbaiki masjid. Ada atap yang bocor, kita perbaiki. Ada AC yang kurang, kita berikan. Dan itu insya Allah yang akan menjadi penerang di alam kubur kita. Bisa jadi uang 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta, bahkan mungkin sampai puluhan juta. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Tidak sedikit mungkin kita menghabiskan uang, menghambur-hamburkan harta kekayaan kita. Bisa jadi itu yang menjadi hisaban nanti di yaumul qiyamah. Namun udah pasti ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, itu yakin akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan itu yang akan menyampaikan kita hakikat yang sebenar-benarnya harta benda yang bisa menolong, yang bisa menemani kita adalah infak yang kita berikan. Baik itu untuk masjid, fakir miskin, yatim piatu, segala sesuatu yang kita berikan di jalan Allah, itulah yang akan berdampak terhadap kehidupan kita setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan saat ini, berapapun betapa kayanya seseorang, betapa banyak harta benda, betapa tingginya jabatan, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke liang lahat, tidak ada satupun kekayaan yang dibawa oleh orang tersebut. Yang dibawa itu hanya kain kafan. Dan yang bisa menyelamatkan tiada lain tiada bukan adalah kebaikan yang sudah kita tanam, yang sudah kita berikan saat kita berada di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang memberikan nafkahnya di jalan Allah bagaikan seseorang yang menanam satu buah biji, lalu dari biji tersebut tumbuhlah satu buah pohon. Kemudian dari pohon itu tumbuhlah menjadi 7 cabang. Dari setiap cabang ada 100 buah yang jadi pada saat itu dikalikan 7, maka perumpamaan ketika berinfak kita 110.000 sama dengan 700.000 rupiah. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir atas infak yang kita berikan. Karena tidak ada sejarahnya orang yang dermawan, orang selalu menafkahkan infak di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi miskin gara-gara bersedekah ataupun berinfak. Bahkan tidak sedikit, banyak sekali dengan sabab-musabab, asal muasalnya itu bisa menjadi wasilah kelebaran hati kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita, bukan hanya di dunia, bahkan akan sampai terhadap kebahagiaan dan kesenangan kita sampai dengan yaumul qiyamah. Itu yang pertama, cara memakmurkan masjid. Dari sisi fisiknya maka kita perbaiki. Bukan hanya tugas pengurus masjid, tapi ini adalah merupakan kebutuhan.
Kalau tugas berarti merasa berat, tapi kalau merasa merupakan kebutuhan, maka akan kita mencari apa yang diperlukan oleh masjid, apa yang belum, apa yang bisa bermanfaat, kita berikan. Bahkan dicari apa yang diperlukan oleh tempat tersebut, lembaga tersebut untuk kebaikan semuanya. Lalu yang kedua, cara memakmurkan masjid adalah secara maknawiyah, al-imaratul imaniyah. Masjid adalah fungsinya untuk beribadah. Maka walaupun masjid yang segitu bagusnya, alhamdulillah di Nurul Hasanah sudah sejuk, tempatnya nikmat, tempatnya enak untuk kita beribadah, khusyuk untuk bertadarus dan juga bertaklim. Namun ketika kita tidak memakmurkan semua program-program yang sudah disiapkan oleh DKM, seperti kajian mingguan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, maka itu kemakmuran masjid yang walaupun masjidnya megah akan sepi tanpa syiar. Itulah salah satu tugas kita dan kebutuhan kita untuk memakmurkan masjid. Lalu apa keuntungan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamabhasi kototin au asgoro banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang mendirikan masjid walaupun hanya seperti sarang burung, maka Allah akan membangunkan buat dia suatu rumah nanti di surga. Yang kita infakkan, kita jangan menunggu kapan kaya dulu, kapan punya harta dulu. Justru kita saat ini apa yang kita bisa infakkan, tidak perlu memandang besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit. Apapun yang kita infakkan sesuai kemampuan kita, yang penting dilandasi dengan lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan ganjaran. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ganjarannya adalah Allah akan bangunkan bagi orang tersebut di dunia, di yaumal qiyamah. Dan ini di dalam mambana masjidan itu disebutnya isimnya isim nakiroh. Jadi yang namanya isim nakiroh, mau masjid besar, mau yang keluarkan kita banyak, mau yang kita keluarkan sedikit, sama aja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita mampu dan bisa. Kalau misalkan kita tidak memiliki harta benda dan kekayaan, kita memiliki pikiran, kita memiliki tenaga, infakkanlah. Karena itu yang akan kita tanam, yang sudah kita tanam, yang akan kita tuai saat nanti di yaumal qiyamah. Lalu yang kedua, keuntungan bagi orang yang memakmurkan masjid, akan diberikan ketenangan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali akan turun kepada dia rahmat dari Allah, seraya membaca Al-Quran, bertadarus kitabnya di antara mereka, kecuali turun ketenangan dan juga para malaikat, serta Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang dekat. Semua manusia menginginkan ketenangan, menginginkan kebahagiaan. Namun yang memberikan ketenangan, yang memberikan kebahagiaan bukan makhluk, bukan manusia, bukan atasan kita, bukan orang tua, bukan istri kita, bukan keluarga kita, tapi yang menciptakan alam dunia ini yang akan memberikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang selalu memakmurkan masjid dengan bertadarus membaca Al-Quran, kemudian juga ta'lim dan mengisi berbagai kegiatan yang positif yang bisa memakmurkan masjid. Lalu yang ketiga, Allah akan memberikan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiru al-masyina fi dzulmi yaum ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang biasa berjalan di tengah malam, melangkahkan kakinya ke masjid. Terutama adalah saat sholat maghrib, isya dan juga sholat subuh. Mungkin kaki kita tidak sempurna saat di dunia,
tapi kita memaksakan bahkan berkeinginan dengan sepenuh hati. Dan bagi orang-orang yang membiasakan ketika saat sehat berjalan kaki menuju masjid, kemudian saat Allah berikan cobaan berupa sakit tidak bisa berjalan ke masjid, tapi saat di rumah saya biasanya ke masjid namun kaki saya tidak bisa berangkat ke masjid karena sakit, itu sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan ke masjid. Kenapa? Karena kebiasaan kita melaksanakan ibadah di masjid, melangkahkan kaki kita ke masjid ketika kita ada uzur, maka pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Makanya di yaumal qiyamah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menggambarkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani kullu mri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Ketika saat itu orang tua, saudara yang saat di dunia mengenal kita, menyayangi kita, selalu memberikan jalan keluar terhadap kita, tapi saat nanti di yaumal qiyamah tidak mengenal kita, tidak memberikan suatu, karena saat itu kita pun sibuk dengan urusan sendiri. Bagi orang-orang yang biasa melangkahkan kakinya ke masjid, memakmurkan ke masjid, maka Allah akan memberikan cahaya yang sempurna, bin nurit tam, dengan cahaya yang sangat sempurna bagi orang yang biasa melaksanakan ke masjid. Lalu yang terakhir adalah akan dihapusnya semua kesalahan dan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu alal makarih wa qasratul huta ilal masajid wa intidarus sholati ba'da sholat fadzalikumur ribat. Ketika kita ingin mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, kita menyempurnakan wudu di saat mungkin kita lagi tidak enak badan, tidak bisa kena dingin, tapi kita tetap menyempurnakan wudu, menunggu satu sholat dengan sholat yang lainnya, dan juga adalah banyaknya melangkahkan kaki kita ke masjid, maka Allah akan menghapus semua dosa kita dan juga akan mengangkat derajat kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita diberikan kesehatan. Allah berikan kita kesempurnaan, kesempurnaan melihat, kesempurnaan mendengar, kesempurnaan, semua kesempurnaan Allah berikan terhadap kita. Bahkan alhamdulillah kita diberikan negeri yang aman, baldatun thayyibatun ghafur. Bagaimana kita bisa bayangkan saudara-saudara kita saat ini yang sedang ada di Palestina? Jangankan untuk beribadah ke masjid, untuk makan, tidak ada yang tahu. Niat pengen ibadah, tahu-tahu ada lemparan bom, tembakan. Tidak ada kenyamanan dan ketenangan. Mereka yang dirongrong dengan berbagai kezoliman Yahudi, tapi tetap memiliki semangat untuk ibadah. Nah, kita selaku umat Islam yang Allah berikan anugerah yang sangat luar biasa, tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah, baik sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Allah berikan kekuatan, Allah cepat merdekakan, dan Allah mudah-mudahan berikan semua kebahagiaan dan kesenangan buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya. Pada akhirnya untuk khutbah kali ini, mari kita sama-sama, Allah sudah memberikan berbagai keuntungan, keutamaan bagi kita, kita manfaatkan, di antaranya memakmurkan masjid. Saya ulang kembali bahwa saat ini Masjid Nurul Hasanah memberikan kesempatan kita buat mendapatkan infak. Celengan buat nanti kita yaumal qiyamah, mari berlomba-lomba sama-sama, karena Allah akan membangunkan kita di rumah di surga nanti, rumah buat kita. Allah memberikan cahaya yang sempurna nanti di yaumal qiyamah. Allah akan menghapus, siapa tahu, dan pasti bapak-bapak pun sering pernah mengalami kejadian, ternyata setelah infak terhadap masjid,
diangkat semua penyakitnya, dikabulkan semua permintaannya, semua permohonan, semua cita-citanya Allah kabulkan. Mudah-mudahan semua infak yang sudah kita lakukan, kebaikan yang sudah kita tanam bisa kita tuai nanti di yaumul kiamah, dan pada akhirnya saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khaira watrukus syarra ta'ziman lillah. Inna ahsanal kalami wa abyanan nizami kalamallahil malikil alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu